saya boleh menipu bahwa bahwa saya pandai bermain musik. Pada saat saya harus praktek musik, saya memang bisa menggunakan harmonika dengan baik, menggunakan suling, dan saya berbohong bahwa saya bisa berpiano. Padahal maksud saya karena pada saat praktek tidak disiapkan alat musik itu. Saya biasa main di gereja. Saya berpikir bahwa saya tidak mungkin mengajak pemuji itu untuk ke gereja melihat saya main piano. Tapi akhirnya saya lulus. Pada saat ujian akhir berjalan pun, ini zaman sekolah aku loh. Saya melihat karena saya sadar diri saya orang tidak terlalu pantas untuk dikasihani. Apalagi muka saya yang pas-pasan, di bawah pas-pasan. Saya mencoba untuk seperti teman-teman mendapat bantuan gitu. Pak, ini apa jawabannya? Begitu. Karena teman-teman yang lain mendapat kesempatan itu. Tapi akhirnya teman-teman itu dapat jawaban. Tapi saya bertanya apa yang sudah saya jawab. Tapi seolah-olah saya nggak bisa jawab. Dan akhirnya melihat saya diperlakukan seperti itu, saya langsung berdiri pada saat ujian akhir berjalan. Saya berdiri, saya mengatakan maaf, saya hanya bisa melanjutkan ujian ini kalau pengawas tinggal di depan. Dengan harapan saya dan teman-teman
keputusan bahwa anak ini hanya kalau bisa melewati waktu kritisnya 20 tahun, maka dia akan berumur panjang. Dia takut kalau sebelum 20 tahun saya mati, dan akhirnya dia ingin supaya dari saya ada keturunan. Segera dia bisa menikah. Dan benar, 19 tahun saya dinikahkan. Laki-laki itu memang sangat baik. Saya tidak pernah diajaknya A, B, C, D, E. Karena apa? Karena ya memang terlalu jauh usianya. Hampir 18-19 tahun beda umurnya dengan saya. Tetapi dia menganggap saya apa ya, anaknya boleh, adiknya boleh, ya sudahlah, pokoknya yang jelas dia tahu dia adalah anak gurunya. Dalam usia itu ada banyak sih ketemu dengan bapak. Saya pernah mengatakan, aduh Pak, aduh Mas, saya selalu dia memanggilnya dengan Om, karena dia terbiasa saya panggil dengan Om. Dan Om itulah yang akhirnya yang akan menikahi saya. Pada saat Romo di altar bertanya pada saya, Roberta Purwati Sri Subekti, bersediakah engkau menjadi istri Fabianus Topan? Jangan salah, Fabianus Topan itu sudah dibaptis sebelum dia melamar saya. Tahun 57 dia sudah dibaptis. Saat itu saya diam. Saya tidak ngomong apa-apa sama Romo. Karena saya sudah merasa saya memang akan mengatakan tidak. Saya tidak bersedia karena orang itu sungguh berbeda dengan saya. Hobinya, caranya, usianya yang terlalu jauh. Dan macam-macam, dari segala macam, bahkan makanan, kesukaan, musik, hobi, tidak ada yang sama dengan saya. Lalu saya diam. Belum terlalu pintar saya, dan saya belum terlalu berani untuk mengambil sikap apapun. Bertanyalah pilah Romo Kukman namanya, yang mengawinkan saya. Roberta, bersediakah kau menjadi istri Fabianus Topan? Saya tetap diam dan tidak memberi jawaban. Tetapi yang saya dengar di telinga saya, seolah-olah ada yang berbicara, Sri, kamu gak kasihan sama ibu? Dalam bahasa Jawa, Sri kowe ra mesake karo ibu. Akhirnya entah bagaimana, karena saya memang membayangkan ibu saya waktu itu hutang pinjem supaya anaknya segera bisa dikawinkan. Dan itu sebabnya maka pada saat itulah saya mengatakan ya, saya bersedia. Dengan sangat lembut saya menjawabnya. Dan apa yang terjadi? Dia masih kembali bertanya, kamu harus memberi jawaban supaya semua orang di gereja ini mendengar. Dan pada pembicaraan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, saya baru mengatakan dengan lantang bahwa dialah ya, saya bersedia menjadi istrinya. 1 tahun kemudian Tuhan memberi kesempatan saya mendapat karunia anak saya yang pertama, Indiwan Seto Wahyu Wibowo. Saya tahu dia mencintai saya, sangat mencintai saya. Maka semua kebutuhan-kebutuhan yang saya perlukan dipenuhi oleh suami saya. Dia sangat memanjakan saya. Dan saat itu saya sungguh membalas kebaikan Tuhan dengan cara
Saya perhatikan adik-adiknya, saya perhatikan orang tuanya, saya dengan segala macam, karena saya tahu bahwa saya tidak terlalu disukai oleh orang tuanya. Tetapi saya mencoba untuk membalas kebaikan suamiku dengan begitu. Begitu pula suami. Hampir seluruh nafas hidupnya itu diberikannya kepada saya. Maka dia apapun yang saya minta pasti dia mengizinkan. Apa yang saya lakukan? Saya membawa seluruh adik-adik saya. Saya membawa orang tua saya apapun yang menjadi butuhnya. Karena sebetulnya itu tujuan dari orang tua. Bahkan orang tua saya, khususnya ibu, menitipkan ayah dan ibunya, jadi kakek dan nenek saya, tinggal bersama saya. Belum cukup itu, omnya, adiknya ibu saya, yang mantan seorang pastor, itu membawa istrinya dengan 7 anak yang dibawa dari suaminya yang awal untuk hadir di tengah-tengah keluarga. Dan saya tempatkan di Sewan, di mana saya sudah membelinya bersama suami di tahun 68. Itu tentang suami. Yang jelas saya tidak melihat cacatnya dia. Semuanya, seluruh nafas hidupnya diberikan kepada saya. Terlalu banyak dosa yang saya buat karena saya sedikit tidak bisa untuk menghargai dia, pengorbanannya, hebatnya, perhatiannya. Dia adalah laki-laki pendiam tetapi penuh perhatian kepada saya. Itu ayahmu. Oke? Yes. Sebentar.